Di tengah malam yang sunyi, pasar Panglima Jilah bagaikan sebuah gurun yang diliputi kabut. Hanya suara langkah kaki para preman yang terdengar menghantui lorong-lorong sempit pasar yang gelap. Di antara lampu temaram yang bergoyang, seorang pemuda Dayak, Anto, berjalan dengan hati-hati, membawa tas besar berisi catatan penelitian tentang adat istiadat suku mereka. Ia tidak tahu bahwa langkahnya malam itu akan menjadi yang terakhir. Matanya yang cermat menyimak setiap detail, mencatat tradisi yang mulai terlupakan. Tanpa sadar, ia memasuki wilayah yang dikendalikan oleh preman pasar Panglima Jilah, tempat yang penuh dengan pengaruh dan kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, dua sosok besar muncul dari bayang-bayang, menyergapnya. Mereka memaksa Anto untuk berhenti dan menyerahkan tasnya. Tak ada kata-kata persuasif, hanya sebuah ancaman yang jelas, suara kasar yang menggema di antara dinding pasar yang rapuh. "Apa yang kamu bawa? Mengapa kamu mengganggu pasar ini?" Salah satu preman itu bertanya dengan nada mengancam. Anto yang terkejut dan ketakutan hanya bisa membeku. Ia tahu bahwa di pasar Panglima Jilah, tidak ada yang berani menentang preman, apalagi seorang pemuda Dayak yang terasing. Ketika ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, preman itu hanya tertawa sinis. "Penelitianmu tidak ada artinya di sini," ujar yang satu lagi sambil meraih tas Anto dengan kasar. Anto mencoba melawan, namun tubuhnya terlalu kecil dan rapuh dibandingkan dengan dua preman itu. Dalam sekejap, salah satu preman menarik pisau tajam dan menempatkannya di leher Anto. "Kami tidak suka orang luar mengganggu urusan kami," katanya dengan nada yang lebih dingin dari es. Dalam keremangan itu, suara pisau yang menyayat terdengar, dan darah mengalir dari leher Anto. Anto jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, dan napasnya semakin berat. Preman-preman itu hanya tertawa puas melihat darah yang tumpah begitu banyak. Mereka tidak peduli dengan siapa Anto sebenarnya. Baginya, pemuda daya itu hanyalah gangguan yang harus dihapus. Dengan kejam, mereka meninggalkan tubuh Anto yang terbujur kaku, tergeletak di tanah dingin pasar Panglima Jilah. Mereka merasa puas dengan tindakannya, dan melangkah pergi seperti tidak ada yang terjadi. Namun, di balik bayang-bayang, ada yang menyaksikan. Panglima Jilah, pemimpin sejati suku Dayak, berdiri di pojok pasar yang gelap, menatap dengan mata penuh kemarahan. Sejak lama ia sudah mengetahui bahwa pasar Panglima Jilah bukan tempat yang aman bagi orang-orang seperti Anto. Tetapi, ia tidak pernah menyangka bahwa keberanian seorang pemuda akan dibayar dengan cara yang begitu kejam. Malam itu, Panglima Jilah merasa ada yang melukai tanah kelahirannya. Suku Dayak tidak akan pernah dibiarkan dipermalukan seperti ini. Saat para preman itu pergi, Panglima Jilah mendekati tubuh Anto dengan langkah berat. Ia merasakan getaran ketegangan yang memenuhi udara, seperti dunia sedang menunggu sesuatu yang besar. Dengan lembut, ia mengangkat tubuh Anto yang dingin dan berlumuran darah, merasakan bahwa ini bukan hanya kehilangan satu nyawa, tetapi juga sebuah penghinaan yang harus dibayar. Ia tahu, malam ini bukan hanya malam pembunuhan, tapi juga awal dari sebuah perang. Setelah memeriksa tubuh Anto, Panglima Jilah menundukkan kepalanya. "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan," bisiknya dengan suara yang penuh dendam. "Pasar ini akan menjadi saksi bisu dari darah yang telah kalian tumpahkan." Kata-kata itu seperti mantra yang terucap dalam keheningan malam. Panglima Jilah merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pasar Panglima Jilah yang dahulu penuh dengan ketakutan, kini akan menjadi medan perang bagi keadilan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Panglima Jilah memandang pasar Panglima Jilah dengan tatapan yang lebih tajam dari pedang. "Kalian telah memilih jalan yang salah," katanya dengan suara yang penuh kekuatan. "Dan kalian akan merasakannya." Dengan penuh keyakinan, ia berjanji bahwa balas dendam ini akan segera dimulai. Pasar Panglima Jilah tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Keheningan malam terasa lebih berat saat Panglima Jilah membawa tubuh Anto yang terbujur kaku. Di dalam hati, ia merasakan api kemarahan yang membara, lebih panas dari terik matahari di tanah kelahirannya. Setiap langkah yang ia ambil, membawa beban yang semakin dalam, sebuah keputusan yang harus diambil, sebuah tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Sesampainya di rumahnya, sebuah pondok sederhana yang tersembunyi di hutan, ia meletakkan tubuh Anto dengan penuh kehati-hatian di atas tikar bambu. Wajah Anto yang dulu cerah kini tampak pucat, dan darah yang mengalir terus menghantui pikiran Panglima Jilah. Ia menatap wajah pemuda itu dengan penuh sesal, meski dirinya tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. "Anakku," bisiknya pelan, "perjuanganmu belum berakhir. Aku yang akan melanjutkan langkahmu."
Panglima Jilah mengusap wajahnya dengan tangan yang kasar, berusaha menahan air mata yang tak bisa ia bendung. Ia ingat betul bagaimana Anto selalu bercerita tentang impian-impian besar yang ingin dicapai. Bagaimana ia berharap bisa melihat sukunya berkembang, melestarikan budaya mereka. Tetapi kini, semuanya hancur dalam sekejap. Semua impian itu terkubur bersama darah yang terlanjur tumpah. Di dalam keheningan malam itu, Panglima Jilah mulai mengingat kembali kisah hidupnya. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pemberani, tumbuh besar di tengah hutan belantara Kalimantan. Ia dilatih oleh para tetua untuk menjadi pelindung suku Dayak, seorang pejuang yang tak kenal takut. Ketika ia beranjak dewasa, ia memutuskan untuk menjadi pemimpin suku, berjanji untuk melindungi tanah leluhur mereka dari ancaman apapun, bahkan dari manusia-manusia yang serakah dan berkuasa. Namun, meski ia memiliki kekuatan luar biasa, satu hal yang tak pernah ia duga adalah kenyataan bahwa kadang, musuh terbesar datang dari dalam, dari preman-preman yang menguasai pasar-pasar dan jalan-jalan. Suku Dayak selalu dihormati dan dijaga, tetapi pasar Panglima Jilah, yang terletak di tengah wilayah mereka, menjadi tempat yang dikuasai oleh para preman dari luar. Pasar itu adalah cerminan dari keteguhan dan keberanian mereka, tetapi juga merupakan sarang dari ketidakadilan dan kekerasan. Panglima Jilah sudah lama mengetahui bahwa pasar tersebut, meskipun menjadi tempat berjual beli, juga telah menjadi tempat para preman berkumpul, mengatur segala hal dengan kekerasan. Mereka tak hanya menjual barang, tetapi juga menjual pengaruh dan kekuasaan, menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Panglima Jilah memanggil beberapa pengikut setianya, para pejuang dari suku Dayak yang dikenal karena kemampuan mereka dalam bertarung. Mereka adalah saudara-saudara seperjuangan, yang juga merasakan penderitaan akibat ulah preman di pasar Panglima Jilah. Kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja, ujar Panglima Jilah dengan suara tegas, yang bergema dalam ruang kecil pondok. Kita akan menghancurkan mereka semua. Malam ini, kita mulai dengan satu tujuan, membalas dendam untuk Anto dan setiap nyawa yang hilang di tangan mereka. Mereka berkumpul di tengah ruangan, berjongkok dengan tatapan serius, masing-masing mengangguk sebagai tanda persetujuan. Salah satu dari mereka, seorang pejuang tua yang pernah bertempur di berbagai medan, berbicara. Panglima, kita tahu bahwa pasar Panglima Jilah dijaga oleh lebih dari 100 preman. Mereka kuat dan memiliki senjata. Tapi, kita tidak perlu takut. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan dan tekad kita. Panglima Jilah mengangguk, melihat bahwa para pengikutnya sudah siap untuk bertempur, meskipun dengan risiko yang sangat besar. Malam itu, Panglima Jilah memutuskan untuk bertindak. Ia memimpin pasukannya menuju pasar Panglima Jilah, dalam kesunyian yang menakutkan. Mereka bergerak cepat dan diam-diam, seperti bayangan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di saat yang sama, pasukan preman pasar Panglima Jilah sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka merayakan pembunuhan yang baru saja mereka lakukan, tidak mengetahui bahwa keadilan sedang menuju mereka dengan kekuatan yang tidak dapat mereka tahan. Panglima Jilah tahu, malam ini adalah permulaan dari segalanya. Ketika mereka tiba di pintu pasar, Panglima Jilah berhenti sejenak. Matanya tajam menatap ke dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, katanya dengan suara dalam yang bergetar penuh amarah. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Dan dengan itu, pasukannya menyerbu masuk, siap untuk membalaskan dendam yang telah lama tertahan. Pasar Panglima Jilah sudah sepi, tetapi bayang-bayang kematian masih menggantung di udara, menanti untuk dilepaskan. Panglima Jilah dan pasukannya bersembunyi di hutan sekeliling pasar, memantau setiap gerak-gerik yang ada. Waktu berjalan lambat, namun hati Panglima Jilah tak henti-henti membakar amarah. Tadi malam, pasukannya telah merencanakan semuanya dengan teliti. Mereka tahu betul bahwa pasukan preman di pasar bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh. Pasar Panglima Jilah, yang dulunya menjadi tempat pertarungan peradaban dan tradisi, kini dipenuhi dengan tangan-tangan kotor yang mengendalikan setiap langkah masyarakat. Dalam keheningan malam yang pekat, Panglima Jilah duduk menghadap api unggun kecil yang hanya memberikan cahaya redup. Di sekelilingnya, para pejuang Dayak bersiap dengan senjata mereka, parang, tombak, dan busur. Mereka semua adalah pejuang terlatih, namun malam ini, pertempuran yang akan terjadi bukanlah sekedar tentang kekuatan fisik. Ini adalah pertempuran untuk harga diri, untuk darah yang telah tumpah dengan sia-sia. Kita harus bergerak cepat, ujar Panglima Jilah, suaranya serak dan penuh penekanan. Kita tidak bisa membiarkan mereka berkumpul dan siap menghadapi kita. Kita harus memecah mereka, mengalahkan mereka dalam kesendirian. Seiring dengan perintah Panglima Jilah, para pejuangnya bergerak keluar dari persembunyian.
Mereka tahu bahwa meskipun pasar itu luas, musuh mereka juga tersebar di seluruh penjuru. Dengan sangat hati-hati, mereka menyusuri lorong-lorong gelap pasar. Di setiap sudut, mereka berhenti sejenak untuk mengamati dan mendengar. Mereka sudah terbiasa dengan kedamaian hutan, jadi mereka tahu bagaimana cara bergerak tanpa suara. Dalam bayang-bayang, mereka mendekati markas para preman dengan langkah yang terencana. Tidak ada ruang untuk kesalahan, setiap gerakan harus sempurna. Di tengah-tengah kesunyian itu, Panglima Jila menyadari bahwa persiapan mereka tidak hanya tentang senjata, tetapi juga tentang perang psikologis. Para preman pasar Panglima Jila sudah lama menyebarkan teror dan ketakutan kepada warga sekitar, membungkam mereka dengan kekerasan. Mereka telah lama menaklukkan jiwa-jiwa yang lemah, membuat setiap orang takut untuk melawan. Namun, Panglima Jila tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk meruntuhkan ketakutan itu. Tak ada yang bisa menahan kita sekarang, ujarnya, menatap para pejuangnya dengan penuh tekad. Jika mereka mendengar langkah kita, mereka akan tahu bahwa malam ini adalah akhir bagi mereka. Mereka sudah sampai di pusat pasar, tempat para preman biasanya berkumpul dan merencanakan kekuasaan mereka. Di sini, mereka bisa mendengar suara tawa keras dan obrolan yang tak bermakna, suara-suara yang menambah rasa panas dalam hati Panglima Jilah. Beberapa preman masih terjaga, sedang merayakan kemenangan mereka malam sebelumnya, tak menyadari bahwa mereka sedang dikelilingi oleh musuh. Kita ambil mereka satu persatu, kata Panglima Jilah, nadanya rendah dan mengerikan. Jangan biarkan satu pun lolos. Ketegangan semakin memuncak saat Panglima Jilah memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerbu. Dalam satu serangan mendalam, mereka menghancurkan gerbang utama, memasuki pasar dengan teriakan yang menggema. Kejutan pertama berhasil mengejutkan para preman, yang berlari berhamburan, berusaha mencari perlindungan. Namun, mereka tidak bisa melawan kecepatan dan kekuatan pasukan Panglima Jilah. Setiap gerakan mereka sudah direncanakan dengan sempurna, serangan yang memecah belah dan menghancurkan semangat lawan. Panglima Jilah sendiri berlari di depan, pedang panjangnya yang berkilauan dalam cahaya redup menyapu udara. Setiap langkahnya adalah janji kematian bagi para preman yang melawannya. Dengan satu gerakan, ia menebas seorang preman yang mencoba melawan. Darah memercik, menambah kengerian yang memenuhi udara. Para preman yang masih hidup berusaha mengumpulkan diri, namun mereka sudah terlambat. Pasukan Panglima Jilah mengerahkan kekuatan penuh, menghancurkan setiap pertahanan yang mereka coba bangun. Di tengah keributan itu, Panglima Jilah bisa mendengar suara gaduh dari arah belakang. Mereka sudah mulai panik, pikirnya dengan dingin. Ini hanya soal waktu sebelum mereka runtuh. Saat itu juga, ia memberi perintah untuk mempercepat serangan. Para pejuang Dayak terus bergerak, menebas dan menghancurkan, membuat pasar Panglima Jilah menjadi lautan darah. Para preman yang melarikan diri tahu bahwa mereka tak akan mendapatkan pengampunan malam ini. Keputusan Panglima Jilah sudah bulat, ini adalah pembalasan atas segala kekejaman yang telah mereka lakukan. Pada saat darah mulai meluap di setiap sudut pasar, Panglima Jilah berdiri di tengah-tengah reruntuhan. Ia memandang tubuh-tubuh yang tergeletak tak berdaya, dan hatinya dipenuhi dengan kekosongan. Ini belum selesai, gumamnya. Ini baru permulaan. Dengan pedang yang masih berlumuran darah, ia memandang ke depan, siap untuk melanjutkan pertempuran yang lebih besar, untuk melindungi tanah kelahirannya, dan untuk membalas setiap tetes darah yang telah tertumpah. Panglima Jilah berdiri tegak di tengah pasar Panglima Jilah yang porak-poranda, tatapannya tajam menembus kegelapan. Suasana semakin mencekam, darah yang menggenang di tanah seperti saksi bisu dari sebuah pertumpahan yang tak bisa dihindari. Para preman yang tersisa kini mundur, berusaha menyusun kembali pertahanan mereka di sudut-sudut pasar. Namun, setiap langkah mereka terasa goyah, dipenuhi rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Para pejuang Dayak, dengan darah membara dalam dada, terus maju tanpa ragu, melangkah ke hadapan mereka seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Panglima Jilah tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan preman yang selama ini menguasai pasar. Ia menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian, mengingat setiap luka yang mereka sebabkan, setiap nyawa yang mereka ambil tanpa ampun. Kalian telah menghina kami, kata Panglima Jilah dengan suara yang bergetar karena amarah. Tapi sekarang, kalian akan merasakan pembalasan yang sebanding dengan kejahatan kalian. Satu persatu, pasukan Panglima Jilah mulai mengepung para preman yang masih bertahan. Mereka berusaha melawan, tetapi jelas kekuatan mereka tak sebanding dengan para pejuang Dayak yang sudah terbiasa hidup dalam peperangan. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk sembunyi. Setiap gerakan mereka dipenuhi dengan ketakutan,
dan dalam hati mereka, mereka tahu bahwa malam ini adalah akhir bagi mereka. Dengan setiap langkah Panglima Jilah yang mantap, mereka mulai menyadari bahwa mereka telah mengundang malapetaka yang tak bisa mereka hindari. Sementara itu, di tengah keributan, seorang preman yang dikenal sebagai Rimba, pemimpin mereka, berusaha mengatur barisan. Ia bukan orang sembarangan, dengan tubuh besar dan pisau besar yang selalu ia bawa. Rimba berteriak dengan suara serak, mencoba memberikan semangat pada pasukannya yang sudah mulai panik. Kalian bukan anak-anak. Bangkit. Jangan biarkan mereka merobek harga diri kita, teriaknya. Namun, kata-kata itu tampaknya hanya menambah ketegangan. Para preman yang tersisa mulai bergerak ke arah Rimba, tetapi langkah mereka semakin goyah. Panglima Jilah, yang melihat kegelisahan itu, mulai melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, dan keheningan yang menakutkan menghantui pasar yang hampir hancur. Rimba mencoba untuk menyerang dengan pisau besar, namun Panglima Jilah dengan tenang menangki serangannya dengan pedang panjangnya. Kau hanya seekor serigala yang melukai yang lemah, ujar Panglima Jilah, matanya berkilat tajam. Aku akan mengakhiri kekuasaanmu malam ini. Tanpa ampun, ia menghujamkan pedangnya ke tubuh Rimba, yang jatuh dengan suara gemeretak. Tapi Panglima Jilah tahu bahwa kemenangan ini belum lengkap. Rimba hanyalah simbol dari kekuasaan yang lebih besar, kekuasaan yang telah lama mengendalikan pasar ini dengan tangan besi. Setiap preman yang jatuh hanyalah satu langkah menuju tujuan yang lebih besar, menghancurkan sistem yang telah lama menindas orang-orang yang tak berdaya. Dalam setiap detik yang berlalu, Panglima Jilah semakin yakin bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk membalaskan dendam Anto, tetapi juga untuk memulihkan kehormatan suku Dayak yang telah lama diinjak-injak oleh kekuasaan yang salah. Di tengah pasar Panglima Jilah yang penuh dengan mayat para preman, Panglima Jilah memerintahkan pasukannya untuk memeriksa setiap sudut pasar. Mereka menemukan lebih banyak preman yang bersembunyi, tetapi tidak ada yang bisa melawan lagi. Mereka yang masih hidup terpaksa menyerah, jatuh bersujud di hadapan Panglima Jilah, memohon ampun dengan air mata dan darah. Namun, di dalam hati Panglima Jilah, tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Kalian telah mengotori tanah ini, katanya dengan suara yang dalam, hampir seperti sebuah kutukan. Sekarang, kalian akan melihat betapa besar harga yang harus dibayar. Setelah pertempuran berakhir, pasar Panglima Jilah yang dulu hidup dengan kebisingan kini terdiam dalam kesunyian yang mengerikan. Hanya ada suara angin yang berhembus pelan di antara reruntuhan. Panglima Jilah berdiri di tengah-tengah pasar, darah yang masih segar di pedangnya, memandang ke sekeliling dengan tatapan penuh kemenangan. Namun, ia tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan preman-preman itu, ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Kita telah mengalahkan musuh kita, gumamnya, tetapi peperangan ini belum selesai. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan menginjakan kaki di tanah ini dengan niat jahat. Panglima Jilah menatap ke depan, matanya tajam menembus malam yang gelap. Ini adalah awal dari kebangkitan suku Dayak, katanya dalam hati. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Malam itu, udara terasa berat di pasar Panglima Jilah. Setelah pertempuran sengit yang mengguncang pasar, Panglima dan pasukannya berdiri di tengah darah yang tumpah, memandang sekeliling dengan tatapan penuh kehampaan. Meski kemenangan telah mereka raih, sebuah perasaan kosong mulai merayapi hati Panglima Jilah. Di balik kemenangannya, ada rasa kehilangan yang mendalam. Sementara pasukannya mulai memeriksa tubuh-tubuh preman yang terbantai, ia memandang ke arah tubuh Rimba yang terbujur kaku, tubuh besar pemimpin preman yang sebelumnya telah mengancam kehormatan tanah kelahirannya. Ini adalah harga yang harus dibayar, bisik Panglima Jilah, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Namun, di dalam dirinya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah benar keadilan ini sudah terpenuhi? Kematian Rimba mungkin belum cukup. Jika kita hanya mengakhiri mereka, siapa yang menjamin bahwa yang lainnya tidak akan bangkit dan kembali menguasai pasar ini? Pikirnya, hati diliputi kegalauan. Dia sadar, kekuasaan yang ada di pasar itu tak hanya milik Rimba dan anak buahnya, tetapi telah tumbuh menjadi sistem yang lebih besar, yang merasuki setiap lapisan masyarakat. Panglima Jilah berjalan mundur beberapa langkah, melepaskan pandangannya dari tubuh-tubuh yang bergeletakan. Ia memutuskan untuk berkumpul dengan pasukannya, memberi arahan selanjutnya. Kita telah menaklukkan mereka, tapi kita harus ingat bahwa musuh kita bukan hanya mereka yang tampak di permukaan. Ada lebih banyak tangan tersembunyi yang mengendalikan pasar ini. Jika kita ingin memastikan bahwa suku kita tidak kembali dijajah, kita harus menggali akar dari kekuasaan yang selama ini merajalela, ujarnya dengan tegas. Semua pejuangnya mendengarkan dengan seksama,
Menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya selesai dengan menghabisi para preman yang terjatuh, tetapi juga untuk meruntuhkan tatanan yang ada. Seorang pejuang tua, yang dulu adalah teman seperjuangan Panglima Jilah, mengangguk. Kau benar, Panglima. Selama ini mereka telah mengendalikan setiap sendi kehidupan kita. Mereka bukan hanya menguasai pasar ini, mereka juga menguasai sistem yang mengatur perekonomian kita, menghancurkan setiap usaha kita untuk bangkit. Kita harus berhati-hati. Jika kita tidak mematahkan sistem ini, kita hanya akan menjadi bagian dari permainan mereka. Kata-kata itu membuat Panglima Jilah semakin yakin. Perang ini belum selesai, dan mungkin akan jauh lebih panjang dari yang ia bayangkan. Malam semakin larut, namun rencana mereka untuk menyerang tatanan yang lebih besar terus berkembang. Panglima Jilah memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan pasar ini. Dalam perjalanannya, ia mendengar desas-desus tentang seorang tokoh misterius yang dikenal dengan nama Singa Pasar. Singa Pasar adalah sosok yang dikenal oleh banyak orang di balik layar, pengendali pasar yang sangat berkuasa, bahkan lebih dari Rimba sendiri. Dia adalah orang yang memiliki hubungan dengan para pejabat, pengusaha besar, dan preman-preman yang selama ini menindas warga. Panglima Jilah merasa bahwa untuk menuntaskan dendam ini, ia harus menemui Singa Pasar dan mengungkap siapa sebenarnya yang menjadi dalang dari segala penderitaan yang dialami suku Dayak dan masyarakat di sekitar pasar. Ia tak bisa hanya puas dengan membunuh para preman yang ada di hadapannya. Ia membutuhkan jawaban, dan itu hanya bisa didapat dengan menjangkau sumber dari segala kekuasaan yang mengendalikan pasar ini. Kami akan menggali lebih dalam. Kita harus cari siapa yang menggerakkan semua ini dari balik layar, perintah Panglima Jilah kepada pasukannya. Dengan tekad bulat, Panglima Jilah memulai pencariannya. Ia tahu bahwa mencari Singa Pasar tidak akan mudah. Singa Pasar adalah orang yang sangat terorganisir dan cerdik, selalu bergerak di balik bayang-bayang, jauh dari jangkauan siapapun yang berani menantang kekuasaannya. Namun, Panglima Jilah tidak takut. Ia telah melalui banyak pertempuran, dan ini hanyalah tantangan baru dalam perjalanannya untuk melindungi sukunya. Aku takkan berhenti sebelum semuanya terungkap, kata Panglima Jilah kepada dirinya sendiri, dengan tekad yang semakin menyala. Hari-hari berlalu, dan pasukan Panglima Jilah mulai menyebar, menggali informasi dari berbagai sumber. Namun, setiap langkah mereka seperti memasuki sebuah labirin yang penuh jebakan. Tak satupun orang yang berani membuka mulut tentang Singa Pasar. Mereka yang tahu takut untuk berbicara, dan yang berbicara selalu hilang tanpa jejak. Ketegangan semakin memuncak, dan sebuah perasaan bahwa mereka sedang berada di ujung sebuah perang yang lebih besar, lebih gelap, semakin menguat. Panglima Jilah merasa bahwa ia tengah bermain dengan api, dan api itu bisa membakar lebih dari sekedar pasar yang mereka serbu. Tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai keadilan, gumam Panglima Jilah, matanya penuh tekad. Namun, aku akan menghancurkan semuanya. Aku takkan membiarkan siapapun menghancurkan suku kita lagi. Di hatinya, ia tahu, perjuangan ini adalah perjuangan hidup dan mati. Tidak hanya untuk membalas dendam Anto, tetapi untuk membebaskan suku Dayak dari belenggu ketakutan dan ketidakadilan yang selama ini menyelimuti mereka. Ini adalah perang besar yang baru dimulai. Pencarian Panglima Jilah terhadap Singa Pasar membawa mereka pada sebuah perjalanan yang semakin berbahaya. Pasukannya menyusuri jalan-jalan gelap dan lorong-lorong sempit yang membentuk jaringan pasar yang hampir tak terjamah. Setiap langkah mereka penuh dengan waspada, seolah-olah mereka sedang berada di ambang pintu yang membawa mereka menuju kegelapan yang lebih dalam. Pasar ini, yang kini telah hancur, masih menyimpan banyak rahasia yang harus mereka ungkap. Dan di balik bayang-bayang, Singa Pasar, sosok yang selama ini hanya terdengar namanya, kini mulai menjadi sosok yang lebih nyata dalam benak Panglima Jilah. Para pejuang Dayak yang mengikuti Panglima Jilah mulai merasa ketegangan yang semakin menebal. Tidak ada yang tahu pasti siapa Singa Pasar itu, bahkan tidak ada yang tahu apa tujuan sesungguhnya orang ini. Mereka yang mengaku tahu, sudah lama menghilang, dan di antara mereka yang masih bertahan, hanya ada rasa takut yang sangat mendalam. Setiap langkah mereka memasuki lorong-lorong pasar yang lebih dalam semakin terasa seperti langkah menuju kehancuran. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, kata seorang pejuang, sambil memandang sekeliling dengan cemas. Kita harus berhati-hati. Panglima Jilah tetap teguh, meski rasa khawatir mulai merayapi hati setiap pasukannya. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dilalui. Satu demi satu, mereka mulai menemukan jejak-jejak yang mengarah pada seseorang yang lebih kuat dari Rimba, orang yang memiliki banyak koneksi dalam politik dan ekonomi pasar, bahkan bisa mengendalikan kehidupan orang-orang di luar pasar dengan cara yang sangat misterius.
Beberapa petunjuk mengarah pada seorang pedagang besar yang sangat berpengaruh, yang dikenal dengan sebutan Bapak Emas. Namun, untuk sampai pada orang ini, mereka harus menembus berbagai lapisan penghalang yang sudah lama dibangun. Keadaan semakin membingungkan saat Panglima Jilah dan pasukannya tiba di sebuah gedung tua yang terletak di sudut pasar yang terlupakan. Gedung itu tampak seperti rumah biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di sana. Pasukan Panglima Jilah merasakan adanya aura yang tidak bisa mereka jelaskan, sesuatu yang menakutkan. Dengan hati-hati, mereka memasuki gedung tersebut. Lantai kayu yang berderit memberi peringatan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang mengintai di dalam. Di setiap sudut, mereka bisa merasakan kehadiran seseorang yang mengetahui setiap gerakan mereka. Ini adalah tempat yang penuh rahasia, dan Panglima Jilah merasa bahwa mereka sedang semakin dekat dengan tujuan mereka. Ketika mereka sampai di ruang bawah tanah, sebuah pintu besar yang tersembunyi di balik dinding batu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, terdapat deretan rak buku kuno yang penuh dengan catatan-catatan bisnis, perjanjian gelap, dan nama-nama yang tampaknya terkait dengan para pemimpin besar dan pejabat yang selama ini mereka anggap tak tersentuh. Panglima Jilah menyusuri rak tersebut dengan hati-hati, matanya melotot membaca setiap nama yang tertera. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah catatan kecil yang mencatat transaksi besar antara Singapasar dan Bapak Emas, sebuah hubungan yang sangat erat. Namun, satu nama di antara mereka menonjol, seorang pejabat tinggi yang diketahui sangat berkuasa dan memiliki banyak pengaruh di pasar. Ini dia, Panglima Jilah bergumam, merasakan ketegangan yang semakin menggila di dalam dirinya. Ternyata, Singapasar bukan hanya seorang pengendali pasar, dia adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar, yang melibatkan orang-orang yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan semakin terbuka wawasan mereka tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan pasar, para pejuang semakin menyadari bahwa ini bukan hanya soal dendam pribadi, tetapi juga tentang meruntuhkan sebuah sistem yang sudah terlalu lama menindas orang-orang yang lemah. Di luar gedung, langit mulai mendung, dan udara terasa semakin tegang. Panglima Jilah tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Semua informasi yang mereka dapatkan mengarah pada satu titik, Bapak Emas adalah orang yang akan membawa mereka ke Singapasar. Namun, untuk menemui Bapak Emas, mereka harus melalui jalur-jalur yang penuh dengan bahaya. Setiap sudut pasar kini terasa seperti perangkap yang menunggu untuk menelan mereka. Kita tidak bisa mundur sekarang, ujar Panglima Jilah dengan tegas. Kita harus terus maju, meski kita tahu ini akan membawa kita ke tempat yang lebih gelap. Dengan keputusan yang bulat, Panglima Jilah memerintahkan pasukannya untuk bersiap melanjutkan pencarian mereka. Langkah demi langkah, mereka keluar dari gedung dan bergerak menuju tempat yang lebih dalam di pasar. Namun, mereka tahu bahwa semakin dalam mereka menyelidiki, semakin besar pula risiko yang akan mereka hadapi. Para pejuang Dayak yang mengikutinya mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam, namun mereka tidak bisa mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan mereka harus meruntuhkan kekuatan yang selama ini menindas mereka dengan cara apapun. Di antara bayang-bayang pasar yang semakin gelap, Panglima Jilah memandang ke depan dengan tekad yang lebih kuat. Kita akan temui Singapasar, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dan setelah itu, tak ada yang akan menghalangi kita untuk membebaskan tanah kita dari segala bentuk penindasan. Langit mulai cerah ketika Panglima Jilah dan pasukannya tiba di perbatasan pasar yang lebih terpencil, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk yang selama ini mereka kenal. Pasar ini tidak terlihat seperti pasar biasa, jalannya lebih sepi, dan bangunan-bangunan di sekelilingnya tampak lebih tua dan terabaikan. Inilah tempat di mana kekuasaan Singapasar berakar. Sementara itu, ketegangan semakin terasa di hati para pejuangnya. Mereka tahu bahwa mereka sedang menuju ke jantung dari segala kekuatan gelap yang telah menguasai hidup mereka selama bertahun-tahun. Panglima Jilah berjalan di depan, matanya penuh tekad. Setiap langkah yang diambilnya membawa mereka lebih dekat ke Bapak Emas, orang yang menjadi pintu gerbang menuju Singapasar. Mereka sudah mengumpulkan cukup informasi untuk mengetahui bahwa Bapak Emas adalah pemain besar dalam jaringan ini, dan bahwa ia tak akan mudah untuk dijatuhkan. Kita tidak boleh lengah, ujar Panglima Jilah dengan suara tegas. Singapasar dan Bapak Emas adalah kekuatan yang sudah mengakar, kita harus memutus akarnya agar tak ada lagi yang bisa berdiri di atas penderitaan kita. Pasukannya mengikuti tanpa ragu, meski wajah mereka menunjukkan kelelahan. Perjalanan panjang ini semakin terasa melelahkan, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa berhenti. Setiap malam yang mereka lalui, setiap jejak yang mereka temukan, semakin mendekatkan mereka pada tujuannya. Namun, ada perasaan aneh yang mulai merayapi hati Panglima Jilah. Rasanya semakin jelas bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekedar pertempuran fisik.
Mereka sedang menghadapi suatu sistem yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, suatu jaringan yang telah membusuk hingga ke akar-akarnya. Saat mereka mendekati sebuah rumah besar yang tersembunyi di ujung pasar, suasana mulai berubah. Rumah itu tampak megah, namun ada sesuatu yang mengerikan tentangnya. Pagar besi yang tinggi mengelilinginya, dan jendela-jendela besar tertutup rapat, seakan menyembunyikan rahasia-rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya. "Ini rumah Bapak Emas," kata seorang pejuang yang sudah sering mendengar tentang tempat ini. "Di sini, segalanya bermula." Mereka yang datang ke sini tidak pernah kembali dengan selamat. Panglima Jilah menatap rumah itu dengan tatapan penuh kebencian. "Malam ini, tidak ada yang akan terlewat. Kita harus menghancurkan mereka dari dalam," katanya, suaranya penuh kemarahan yang terkendali. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan mereka, disinilah segalanya akan terungkap. "Kita tidak hanya datang untuk membalas dendam, tetapi untuk meruntuhkan seluruh sistem yang sudah lama menghancurkan kita," lanjutnya, menatap pasukannya dengan keyakinan yang membara. Pasukannya mulai bersiap. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir yang menentukan. Mereka harus menyerbu rumah Bapak Emas, mengungkap semua rahasia yang disembunyikan di dalamnya, dan memecah belah jaringan yang telah lama menguasai pasar. "Ingat, ini lebih dari sekadar pembalasan. Ini adalah tentang masa depan kita, tentang kebebasan kita," ujar Panglima Jilah, menyalakan api semangat dalam dada mereka. Dengan hati-hati, mereka mulai melangkah memasuki halaman rumah Bapak Emas. Malam semakin larut, dan udara terasa semakin mencekam. Mereka bergerak dengan langkah yang tak terdengar, menghindari setiap penjaga yang berjaga. Namun, setiap langkah mereka terasa semakin dekat dengan konfrontasi yang tak terhindarkan. Panglima Jilah tahu, saat mereka memasuki rumah ini, mereka akan berada di pusat dari semua kebusukan yang telah lama menguasai pasar. Dan di sini, ia akan bertemu dengan Bapak Emas, orang yang selama ini menjadi bayang-bayang yang menakutkan dalam hidupnya. Ketika mereka berhasil memasuki ruang utama rumah itu, mereka dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Di sana, di tengah ruang besar, Bapak Emas berdiri dengan tenang, seolah-olah sudah tahu bahwa kedatangan mereka tak bisa dihindari. Matanya yang tajam menatap Panglima Jilah dengan penuh penghargaan, namun juga dengan sedikit rasa jijik. "Kau akhirnya datang, Panglima Jilah," kata Bapak Emas, suaranya tenang namun penuh ancaman. "Tapi, apakah kau siap menghadapi kenyataan yang lebih gelap daripada yang kau bayangkan?" Panglima Jilah tak terkejut. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. "Kami datang untuk menghancurkan sistem ini, Bapak Emas. Kami akan membebaskan pasar ini, dan tanah kami dari tangan kalian yang kotor," jawab Panglima Jilah dengan tegas. Ia tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang melawan sistem yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Suasana di dalam rumah Bapak Emas semakin menegangkan. Para pejuang Dayak yang mengikuti Panglima Jilah berdiri di belakangnya, tangan terhunus, siap untuk bertindak jika situasi berubah menjadi lebih buruk. Namun, meski siap dengan pertempuran yang tidak terhindarkan, ada perasaan aneh yang menggelayuti hati mereka. Mereka berada di ruang yang penuh dengan kekuatan dan manipulasi, tempat di mana semuanya telah dimanipulasi, dan kini tak ada lagi jalan mundur. Mata Panglima Jilah tetap fokus pada Bapak Emas yang berdiri dengan tenang di hadapannya, meskipun seolah tahu apa yang akan terjadi. "Apa yang kau ingin lakukan, Panglima Jilah?" tanya Bapak Emas, suara penuh nada mencabar. "Kau kira dengan menghancurkan pasar ini, kau akan membebaskan suku Dayak? Kau hanya akan menggantikan satu sistem dengan sistem lainnya. Semua ini tak lebih dari sebuah pertempuran yang sia-sia." Ia melangkah perlahan, tatapannya menembus langsung ke dalam hati Panglima Jilah, seolah mencari celah untuk meruntuhkan keyakinannya. "Kau bisa membunuhku, tapi sistem ini lebih besar dari dirimu, lebih besar dari suku kalian. Itu takkan pernah berubah, Panglima." Panglima Jilah menggertakkan giginya, matanya bersinar tajam dengan api kemarahan yang membara. "Jangan kau sesatkan aku, Bapak Emas. Aku tahu apa yang kau maksud. Namun aku tak akan mundur lagi. Ini bukan soal mempertahankan sebuah pasar atau tanah, ini tentang hak kami untuk hidup bebas dari pengaruh kotor dan kekuasaan yang tak adil." Tangan Panglima Jilah mengepal, dan dia melangkah maju. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami sudah cukup lama tertindas. Sekarang, saatnya untuk menghancurkan semuanya." Bapak Emas tersenyum tipis, meskipun senyum itu lebih terasa seperti senyum yang penuh perhitungan. "Kau pikir kau bisa melawan kekuatan yang telah lama terbentuk?" katanya dengan suara yang sangat tenang,
namun mengandung ancaman terselubung. Kekuatan ini sudah mengakar, bahkan lebih dalam daripada yang bisa kau bayangkan. Tidak hanya pasar ini, tapi juga orang-orang yang ada di baliknya. Mereka yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidupmu. Aku, singa pasar, dan semuanya adalah bagian dari satu jaringan yang tak tergoyahkan. Panglima Jilah merasakan ketegangan di udara semakin mencekam, namun ia tidak ragu. Aku sudah siap, Bapak Emas. Aku akan menghancurkan akar jahat yang selama ini mengendalikan kami. Tidak peduli seberapa dalam kekuasaan itu berakar, kami akan menggali dan menumbangkannya. Untuk suku Dayak kami, untuk tanah kami. Kami tidak akan membiarkan siapapun lagi merusak kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan takut. Dengan kata-kata itu, Panglima Jilah melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Perlawanan ini bukan hanya tentang menghancurkan Bapak Emas, tetapi tentang menghancurkan setiap unsur penindasan yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Para pejuang Dayak segera bergerak, menyerang penjaga-penjaga yang selama ini melindungi rumah Bapak Emas. Masing-masing dari mereka tahu bahwa pertempuran ini adalah yang terakhir. Mereka tidak hanya melawan para pengikut Bapak Emas, tetapi juga melawan sejarah panjang penindasan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bapak Emas, meski terkejut dengan keberanian Panglima Jilah, segera memberi perintah kepada pasukannya untuk melawan balik. Suasana menjadi kacau, suara senjata yang beradu, teriakan perlawanan, dan darah yang mulai mengalir di lantai rumah itu semakin menciptakan atmosfer yang tak bisa dihindari. Panglima Jilah bergerak dengan penuh ketangguhan. Setiap langkahnya membuktikan bahwa ia siap mengorbankan apa saja demi membebaskan tanah kelahirannya. Setiap serangan adalah simbol dari setiap penderitaan yang dialami suku Dayak. Namun, meski pertempuran di luar semakin sengit, Bapak Emas tetap berdiri di tempatnya, tatapan matanya tidak pernah lepas dari Panglima Jilah. Kau masih belum paham, Panglima. Ini bukan hanya soal pertempuran fisik. Ini tentang kekuasaan yang telah menembus setiap lapisan masyarakat. Bahkan jika kau berhasil mengalahkan aku, sistem ini akan tetap berjalan. Tanpa sadar, kau sudah menjadi bagian dari permainan ini. Kau takkan pernah benar-benar bebas. Suaranya semakin berat, seolah mengalirkan pesan yang sangat dalam kepada Panglima Jilah. Panglima Jilah menghentikan langkahnya sejenak, merasakan kata-kata itu menembus dalam dirinya. Namun, ia segera mengguncangkan kepalanya, menepis rasa keraguan yang sempat muncul. Mungkin sistem ini sudah ada lebih lama dari yang kau kira, Bapak Emas, jawabnya dengan suara yang lebih keras, penuh keyakinan. Tapi kami akan membuktikan bahwa kekuatan kami bisa menghancurkannya. Tidak ada lagi yang akan terjebak dalam permainan kalian. Ini adalah akhir dari segalanya. Dengan kata-kata itu, Panglima Jilah melompat ke arah Bapak Emas, dan pertempuran pun memasuki fase terakhir yang menentukan. Pertempuran ini tidak hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga tentang pembebasan dari segala bentuk penindasan. Panglima Jilah tahu, meski ini mungkin menjadi pertarungan terakhir dalam hidupnya, ia harus menghadapinya dengan sepenuh hati. Tak peduli berapa banyak penghalang yang harus dihadapi, tak peduli seberapa kuat lawannya, ia yakin bahwa hari ini adalah hari yang akan menentukan nasib suku Dayak, tanah mereka, dan masa depan yang lebih baik tanpa lagi ada yang menindas. Pertarungan yang berlangsung di dalam rumah Bapak Emas semakin memanas. Panglima Jilah bergerak cepat. Setiap serangan yang dilancarkannya mengandung kemarahan yang terpendam bertahun-tahun. Pedangnya bersinar tajam di bawah cahaya redup, menembus kegelapan yang menyelimuti rumah besar itu. Para pejuang Dayak yang mendukungnya tidak kalah ganas. Mereka telah berlatih keras, dan kini mereka melawan bukan hanya untuk membela tanah air mereka, tetapi juga untuk membalas semua luka yang mereka terima. Setiap langkah mereka menggetarkan, menandakan bahwa inilah puncak dari perjuangan yang telah lama tertunda. Bapak Emas tidak tinggal diam. Ia mengayunkan pedangnya dengan penuh keterampilan, menghadang setiap serangan dari Panglima Jilah. Meski usianya sudah tidak muda, tubuhnya masih gesit, dan matanya yang tajam melihat setiap peluang untuk menghancurkan lawannya. Kau pikir dengan menghancurkan aku, segalanya akan selesai? Teriak Bapak Emas sambil menghindari serangan yang datang. Kau salah, Panglima Jilah. Sistem ini lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Kau hanya seorang pion dalam permainan ini. Namun, Panglima Jilah tidak gentar. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, Bapak Emas, jawabnya dengan suara yang bergetar penuh amarah. Hari ini, aku akan menghancurkan segala sesuatu yang telah menindas kami, termasuk dirimu. Kau adalah simbol dari kebusukan yang menguasai kami, dan hari ini, simbol itu akan jatuh. Serangan demi serangan terus berlanjut,
meski tubuh mereka mulai lelah dan darah mulai mengalir di lantai rumah tersebut. Di luar, pertempuran semakin sengit. Para pejuang Dayak bertempur habis-habisan, sementara pasukan Bapak Emas berusaha keras untuk bertahan. Suara pertempuran bergema di seluruh rumah, seolah-olah mengguncang dasar dari setiap fondasi yang ada. Panglima Jilah tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang menghancurkan ketakutan yang telah lama menjerat hati banyak orang. Setiap benturan senjata adalah langkah menuju pembebasan yang sangat dinanti. Dalam kesendirian ruang bawah tanah rumah itu, Bapak Emas terdesak. Serangan Panglima Jilah semakin kuat, dan ia merasa bahwa waktunya semakin habis. Meski ia masih berusaha untuk melawan, pandangannya mulai kabur oleh kelelahan dan darah yang terus mengalir. Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja, geram Bapak Emas, mencoba untuk bangkit dan bertahan. Namun, ia tahu bahwa semua kekuatannya kini terancam runtuh, satu demi satu. Panglima Jilah mendekat, menyadari bahwa inilah saat yang telah lama ditunggunya. Semua yang kau bangun selama ini, Bapak Emas, akan hancur dalam sekejap, katanya dengan suara penuh kebencian. Kau bukan lagi pemimpin, kau hanya penghancur yang sudah waktunya dimusnahkan. Kami tidak akan membiarkan sistem busuk ini terus berjalan. Dengan satu gerakan cepat, ia melayangkan pedangnya, menebas tangan Bapak Emas yang masih berusaha untuk menangkis serangan. Bapak Emas jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Wajahnya yang penuh dengan kesombongan kini dihiasi oleh rasa takut yang mendalam. Kau takkan bisa, kata Bapak Emas dengan suara serak, namun terhenti di tengah kalimatnya. Ia tahu bahwa akhirnya saatnya telah tiba. Panglima Jilah berdiri di hadapannya, dengan pedang terhunus, siap mengakhiri segalanya. Dengan satu tebasan terakhir, Panglima Jilah menghancurkan simbol dari penindasan yang telah merajalela. Untuk suku Dayak kami, bisiknya pelan, sebelum pedangnya menebas leher Bapak Emas. Tubuh Bapak Emas terjatuh, dan dalam sekejap, kegelapan yang menyelubungi pasar itu pun runtuh. Pasar yang selama ini dikuasai oleh ketakutan dan kejahatan akhirnya jatuh ke tangan mereka. Di luar, pasukannya yang setia menyaksikan dengan haru, mengetahui bahwa mereka telah mengakhiri perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Kini, setelah kejatuhan Bapak Emas, Panglima Jilah berdiri dengan tegar. Penderitaan suku Dayak tidak akan pernah sia-sia. Sebuah era baru dimulai. Namun, di balik kemenangan itu, Panglima Jilah tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. Meskipun mereka telah menghancurkan simbol dari kekuatan yang menindas mereka, pertempuran sejati untuk kebebasan dan keadilan baru saja dimulai. Kematian Bapak Emas meninggalkan kesan mendalam di hati Panglima Jilah. Meski tubuh lawannya tergeletak di lantai, ada perasaan hampa yang menggelayuti hatinya. Apa yang dimulai dengan tujuan mulia, yaitu membebaskan suku Dayak dan tanah mereka, kini tiba di titik yang tak terduga. Bapak Emas telah jatuh, tetapi warisan kekuasaan gelapnya masih berusaha mencengkram setiap sudut pasar dan masyarakat yang telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kemenangan ini hanya sementara, bisik Panglima Jilah pada dirinya sendiri, menyadari bahwa perjuangan sejati belum berakhir. Di luar rumah besar itu, pasukannya yang terdiri dari pejuang-pejuang Dayak berkumpul, merasa tercengang dan terharu atas keberhasilan mereka. Mereka tahu, meskipun mereka telah menghancurkan simbol penindasan yang selama ini menindas mereka, tantangan baru segera menghadang. Pasar masih dikuasai oleh banyak pihak, dan meskipun Bapak Emas telah tiada, kekuatan sistem yang telah lama terbentuk ini akan sulit dihancurkan begitu saja. Namun, rasa percaya diri mulai tumbuh di hati mereka. Mereka telah menumbangkan sang pemimpin, dan itu adalah langkah awal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Panglima Jilah berdiri di depan tubuh Bapak Emas yang tak bergerak, mata tajamnya menatap lantai yang berlumuran darah. Ini belum berakhir. Kemenangan ini hanya permulaan, katanya kepada dirinya sendiri, merasa berat namun yakin. Kami akan membangun kembali pasar ini, bukan untuk keuntungan yang merusak, tapi untuk kehidupan yang lebih baik. Kata-katanya menggema dalam kesunyian malam itu. Pasukannya mendengarkan, dan mereka tahu, meskipun pertempuran fisik telah selesai, mereka harus menghadapi tantangan baru dalam membangun kembali kehidupan mereka. Ketika pasukannya memasuki ruangan tempat Bapak Emas terjatuh, mereka terdiam sejenak. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya bagi mereka, tetapi untuk seluruh suku Dayak. Mereka telah melewati banyak hal, perang, pengkhianatan, dan pengorbanan. Kini, saatnya mereka mengambil kendali penuh atas nasib mereka. Namun, panggilan hati Panglima Jilah belum sepenuhnya terjawab. Ia masih merasa ada yang kurang. Keberhasilan mengalahkan Bapak Emas adalah satu langkah besar,
tetapi ia tahu banyak pekerjaan besar yang menanti. Di tengah keramaian pasukannya, seorang pejuang muda mendekat kepada Panglima Jilah. "Panglima," katanya, suaranya penuh kebingungan dan semangat. "Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menumbangkan Bapak Mas, tapi kekuatan-kekuatan lain masih ada di luar sana. Bagaimana kita bisa memastikan mereka tidak akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan?" Suara pejuang itu menggema dalam keheningan, menambahkan beban di pundak Panglima Jilah yang sudah teramat berat. Pertanyaan itu menyadarkannya bahwa tujuan mereka tidak akan mudah dicapai. Panglima Jilah menatap pemuda itu, menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya berharap kekuatan itu hilang begitu saja. "Kau benar," jawab Panglima Jilah dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa cemas. "Bapak Mas mungkin telah mati, tapi sistem yang ia ciptakan tidak akan hilang hanya dengan mengalahkannya. Kita harus mengubahnya dari dalam. Membentuk pasar yang bukan hanya untuk kekayaan, tetapi untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kita harus berhati-hati, membangun dengan hati-hati, dan memastikan tak ada satupun kekuatan kotor yang bisa mengendalikan kita lagi." Namun, meskipun kata-kata Panglima Jilah terdengar penuh harapan, ia tahu bahwa tantangan terbesar belum datang. Mereka harus menghadapi sisa-sisa kekuasaan yang masih bersembunyi dalam bayang-bayang. Kekosongan yang ditinggalkan oleh Bapak Emas tidak hanya membuka peluang, tetapi juga mengundang banyak pihak yang ingin merebut kendali. "Jika kita tidak bersatu dengan tekad yang kuat, kita akan jatuh seperti yang lain," lanjutnya dengan nada serius. "Kini, lebih dari sebelumnya, kita harus bekerja bersama, tanpa adanya perpecahan." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Panglima Jilah memandang pasar yang telah dibebaskannya. Tetapi meskipun pasar itu kini bebas dari kekuasaan Bapak Emas, ia tahu bahwa jalan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi suku Dayak dan masyarakat lainnya akan penuh dengan hambatan. Tidak ada yang bisa dijamin dalam perjuangan ini. Ia menoleh ke pasukannya, yang kini berdiri tegak di belakangnya, siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Dengan tekad yang kuat, Panglima Jilah tahu bahwa jalan mereka untuk membangun dunia yang lebih baik dimulai dari sini. Meskipun ia menyadari, pertempuran ini mungkin akan terus berlanjut, namun kini mereka berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada hanya balas dendam.